Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani Pertiwi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Dan apa sih tujuan mempelajari komunikasi antar budaya? Hubungan komunikasi antar budaya dan teori komunikasi antar budaya, serta modernisasi beragama pada komunikasi antar budaya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tujuan mempelajari komunikasi antar budaya. Menurut Mulyana dalam Rahmat 2010 menyatakan bahwa tujuan komunikasi antar budaya adalah perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan risiko yang fatal. Minimal timbul komunikasi tidak lancar, perasaan tidak nyaman, atau kesalahpahaman. Litvin 1977. Litvin membagi tujuan komunikasi antar budaya menjadi yang pertama mempelajari keterampilan, yang kedua komunikasi yang membuat seseorang, yang ketiga mampu menerima gaya dan isi, yang keempat komunikasi sendiri memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan orang tersebut. Yang kelima, membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. Yang keenam, lebih peka secara budaya. Yang ketujuh, menyadari bisa budaya sendiri. Yang kedua, hubungan komunikasi antar budaya dengan teori komunikasi antar budaya. Adanya perkembangan budaya dan kehidupan manusia dengan hubungan kelompok manusia yang membawa budaya masing-masing menciptakan komunikasi antar budaya antara kelompok masyarakat tersebut. Pengertian dari komunikasi antar budaya sendiri adalah peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Teori komunikasi antar budaya meliputi teori kecemasan dan ketakutan. Teori ini dikembangkan oleh William Goody Kunz yang berfokus pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Ia menjelaskan bahwa teori ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan tepatnya perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Goody Kunz berpendapat bahwa kecemasan dan desakan yang menjadi penyebab kegagalan komunikasi antar kelompok. Contohnya, mahasiswa Universitas Darussalam yang bukan alumni Gontor akan lebih sulit mengerti dan memahami pelajaran yang berbahasa Arab. Dia harus belajar lebih untuk memahami bahasa Arab agar komunikasi antara mahasiswa NK atau non-KMI dan alumni KMI maupun dosen dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Yang pertama, teori negosiasi wajah. Teori yang dikemukakan oleh Stella Ting Tomei ini menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam menanggapi berbagai konflik yang dihadapi. Ia berpendapat bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu mencitrakan dirinya di depan publik. Hal tersebut merupakan cara baginya agar orang lain melihat dan memperlakukannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan menegakkan muka terhormat. Contohnya, pemahaman mahasiswa terhadap dosen yang bersuku Batak yang ketika berbicara dengan nada tinggi menimbulkan pesan nonverbal yang berbeda-beda pada mahasiswa dalam menangkap pesan yang disampaikan. Ada yang menganggap dosen ini galak, dan juga ada yang memahami bahwasanya seperti itulah logatnya dalam berkomunikasi. Yang kedua, teori kode bicara. Gary Philipson dalam teorinya ini berusaha menjelaskan bagaimana keberadaan kode bicara dalam suatu budaya. Yang ketiga, modernisasi beragama pada komunikasi antar budaya. Merawat interaksi dan harmoni antar agama menjadi modal pada masyarakat berbeda budaya. Pada konteks komunikasi, untuk mengkaji komunikasi antar budaya,
Maka ada dua pendekatan yang dapat dijadikan sebagai kerangka gabungan untuk mengkaji komunikasi antar agama, yaitu pendekatan psikologi atau sosial dan pendekatan interaksionisme simbolik. Ada 3 premis dalam interaksi, bahwa manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Makna didapatkan dan berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya, dan makna diciptakan, dipertahankan, diubah, dan dikembangkan lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya, bermodalkan literasi komunikasi antar agama dengan mengedepankan sikap empati dan arif terhadap perbedaan. Niscaya interaksi dan harmoni dalam kerukunan antar agama terjalin baik. Sekian video pembelajaran tentang komunikasi antar budaya dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton.